Come and sit there. Sit there. Don't touch my daughter. Don't touch my daughter. Come and get it! Where are you at? Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kira Seva. Kali ini Kira akan menceritakan film berjudul The Purge yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang sebuah negara yang menyelenggarakan purging atau pembersihan, di mana yang dimaksud pembersihan di sini adalah kebebasan untuk membunuh siapapun, dimanapun, dengan senjata apapun dalam waktu yang ditentukan. Tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi jumlah penduduk yang sudah overpopulasi. Dan inilah The Purging. Maret 2033, kurang dari 2,5 jam sebelum pembersihan tahunan dimulai. Karyawan sebuah restoran dengan gugup menunggu untuk diizinkan pulang oleh bos mereka. Mereka secara singkat mendiskusikan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan pada malam pembersihan. Salah satu pelayan, Eva, yang diperankan oleh Carmen Ejogo, pulang ke rumah ayahnya, Rico, diperankan oleh John Beasley, dan putrinya Kelly diperankan oleh Zhu Sol. Kelly sedang menonton video online dari seorang pria bernama Carmelo Jones yang diperankan oleh Michael K. Williams yang berusaha untuk mengumpulkan pengikut melawan The New Founding Father dan tindakan keji mereka terhadap penduduk yang dilanda kemiskinan. Rico membenci pembersihan dan tidak ingin mendengar apapun tentangnya malam ini. Dia pergi, dan Kelly bertanya pada Eva apakah bosnya memberinya kenaikan gaji. Dia memberitahu putrinya bahwa itu tidak ada. Kemudian, scene beralih pada jagoan kita, yaitu Leo, diperankan oleh Frank Grillo, sedang mempersenjatai diri sebelum dimulainya purging. Dia mendengar ketukan di pintu yang ternyata adalah seorang wanita bernama Janice yang diperankan oleh Chad Morgan. Dia melihat clipping koran di dindingnya tentang seorang pria yang dibebaskan dari pengadilan. Janice tahu mengapa si Leo berencana untuk pergi malam itu. Meskipun dia mendesaknya untuk tidak melanjutkan rencananya, Leo tetap mengabaikannya. Scene pun beralih pada sepasang kekasih bernama Shane yang diperankan oleh Zach Gilford dan Liz yang diperankan oleh Gil Sanchez sedang mengemudi. Ada ketegangan yang jelas di antara mereka. Setelah perjalanan mereka ke toko, Liz memberitahu Shane bahwa mereka harus memberitahu adiknya tentang sesuatu. There. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seorang punk dengan cat wajah dan salib digambar di dahinya menabrak Shane. Dia mundur dan bergabung dengan teman-teman punk bertopeng atau dengan lukisan di wajahnya yang lainnya. Seorang pria bertopeng dengan tulisan God di atasnya melambai ke arah mereka. Shane pun berkata tidak apa-apa, meyakinkan Janice untuk tenang walau mereka terlihat cemas. Mereka pergi dengan mobilnya, namun belum lama mereka berkendara, tiba-tiba mobil mereka mogok di tengah jalan, padahal purging akan segera dimulai. Mereka melihat ke bawah mobil mereka dan melihat bahwa ada kabel yang terputus. Lalu dari kejauhan di belakang mereka terlihat anak-anak punk yang tadi mereka lihat. Salah satu anak keluar dengan mengacung-acungkan golok pada mereka. Shane dan Janice pun yakin kalau merekalah yang menyabotase mobil dan mengikuti mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun melarikan diri dari sana. Saat jam mendekati pukul 6, Eva dan Kelly menyiapkan makan malam, sementara Shane dan Liz mencoba bersembunyi dari para punk dan perjer lainnya. Siren pun berbunyi, menandakan dimulainya purging.
Leo keluar dengan mobil lapis bajanya dengan senjata di belakangnya. Sebuah truk berisi psikopat melewati jalan-jalan. Mereka melewati pasangan bersenjatakan parang tanpa pikir panjang. Dari dalam truk, psikopat yang dikenal sebagai Big Daddy yang diperankan oleh Jack Conley mengeluarkan senapan mesin dan membantai pasangan itu. Leo melewati seorang pria yang dipukuli sampai mati, namun tak mempedulikannya. Kelly pergi mencari Rico, ayahnya, untuk makan malam. Di situ dia menemukan catatan yang dia tunjukkan kepada Eva, di mana Rico mengungkapkan bahwa dia sudah sekarat dan akan pergi ke rumah keluarga kaya untuk jadi korban perjing. Sebagai imbalannya, mereka memberikan uang ke rekening Eva untuk biaya hidup mereka yang pas-pasan. Saat para wanita meratapi kehilangan mereka yang tak terhindarkan, mereka mendengar keributan di luar. Kemudian mereka melihat keluar jendela dan ada sekelompok tim seperti SWAT datang ke gedung mereka. Para wanita kemudian mendengar suara benturan keras. Eva? You. Kelly? Ternyata tetangga bejat mereka, Diego, yang diperankan oleh Noel Gulami, datang dengan shotgun, berencana untuk memperkosa dan membunuh mereka. Dia meraih tenggorokan Eva dan menjilati wajahnya ketika gedoran lain terdengar. Come on, motherfucker! You want some too? Come! Diego malah menantang mereka sehingga langsung ditembak mati oleh orang-orang yang bersenjata itu, yang kemudian menculik Eva dan Kelly untuk diberikan kepada Big Daddy. Leo tanpa sengaja melintas dan melihat para pasukan berbaju hitam itu mencoba memaksa mereka untuk masuk ke dalam truk mereka. Leo bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia hanya akan lewat dan mengabaikannya. Namun, melihat para wanita itu melawan, dia memilih untuk keluar dari mobil dan menolong mereka. Dengan keahliannya yang GGWPOP, tak butuh waktu lama bagi Leo menghabisi mereka. Jelas di sini Leo bukan orang sembarangan. Saat Leo bertarung, Shane dan Liz menyelinap ke mobilnya untuk bersembunyi. Big Daddy pun muncul dari dalam truk dan Leo menembak wajahnya. Dia berbalik untuk berjalan kembali ke mobilnya, namun kemudian menawarkan Eva dan Kelly untuk bergabung dengannya. Mereka mengikuti dan terkejut melihat Shane dan Liz di belakang mobil. Leo mengacukan senjatanya pada mereka, tetapi mereka meyakinkan Leo bahwa mereka tidak bersenjata dan tidak ingin ikut acara perjing. Mereka kemudian melihat Big Daddy berdiri dan para berandalan punk tidak jauh di belakang. Dengan enggan, Leo membawa 4 orang beban bersamanya. Big Daddy dengan marah menembakkan senapan mesinnya. Ternyata akibat tembakan tadi, mobil Leo menjadi mogok, membuat mereka harus bersembunyi. Eva menawarkan untuk mendapatkan mobil baru kepada Leo dari teman dan rekan kerjanya, Tania, yang diperankan oleh Justina Machado, jika dia berjanji untuk membawa mereka ke tempatnya dengan aman. Dia setuju dan memberikan senjata kepada semua orang untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam perjalanan mereka ke rumah Tania, Shane yang noob masuk ke dalam jebakan.
Purgers dari setiap sudut mencoba menembaki kelompok itu, tetapi Leo berhasil membalas dan membunuh sebagian besar penyerang. Shane menembak kabel dan melepaskan dirinya. Saat sekelompok Purger yang berlari mengejar kelimanya, mereka berlari melewati sebuah terowongan. Sambil berjalan, Kelly mencoba berbicara dengan Leo dan meyakinkannya bahwa alasan apapun yang dia miliki untuk keluar pada malam purging adalah salah. Leo hanya mengabaikannya. Sekelompok purger lainnya pun masuk, membawa penyembur api dan lebih banyak senjata. Kelimanya lari lagi sementara purger membunuh pengamat lain yang bersembunyi. Shane dan Liz menembak balik ke Purgers sementara Leo, Eva, dan Kelly lari. Shane tertembak di bahu, tetapi dia dan Kelly berhasil menembak pengemudi dan kemudian menabrak tangki penyembur api dan meledakkan semua Purger. Kelompok itu akhirnya berhasil sampai ke rumah Tanya. Dia dan ibunya bersama dengan saudara perempuannya, Lorraine, yang diperankan oleh Roberta Valderrama, menyiapkan makan malam untuk kelompok tersebut. Mereka bergabung dengan ayah Tania dan saudara iparnya Rodi yang diperankan oleh Nico Nicotera. Para wanita itu merawat luka Shane, sementara Leo bersiap untuk mengambil mobil dan pergi. Eva mengakui bahwa tidak ada mobil dan dia membutuhkan Leo untuk membawa mereka ke sana dengan selamat. Dia mengatakan dengan cara apapun harus sampai ke tujuannya. Dia juga tidak mempercayai Tania karena dia jelas mabuk dan telah membuat komentar tentang purging yang harus dia pilih. Beberapa saat kemudian, Lorraine datang dengan pistol dan menembak Tania sampai mati setelah mengetahui bahwa dia dan Rodi berselingkuh. Lorraine mengarahkan pistolnya ke Rodi, tetapi dia meraih Liz dan menjadikannya sandera agar Lorraine tidak menembaknya. Namun, Leo menembak Rodi dari samping dan kemudian menembak Lorraine. Leo dan kelompoknya mencoba melarikan diri. Sayangnya, Big Daddy dan orang-orang bersenjata berada di luar menunggu untuk mendapatkan Leo, Eva, dan Kelly. Kelompok itu mencoba mencari jalan keluar lain, tetapi begitu mereka keluar, mereka ditangkap oleh berandalan. Para pang itu membawa mereka ke fasilitas di mana mereka dibayar untuk membawa orang-orang sebagai korban purging yang terorganisir. Kelimanya dibawa ke hadapan audiensi orang kaya yang dengan senang hati menawar untuk membunuh mereka. Setelah sekelompok 7 purger dipilih, kelimanya ditempatkan di ruangan gelap untuk para purger memburu mereka. Saat purger mengucapkan doa syukur mereka, Leo menyusun strategi untuk mengeluarkan dirinya dan yang lainnya dari sana. Dia menyelinap oleh para purgers dan menjatuhkan satu orang, membunuhnya, dan mengambil kacamata night vision dan senjatanya. Dia membunuh 3 orang lagi dan mengambil senjata mereka, yang membuat para penonton kaya yang menyaksikannya merasakan ngeri. Leo menembaki mereka untuk menakut-nakuti mereka, tetapi jendela anti peluru melindungi mereka. Dia membawa senjata ke grup di mana mereka membunuh 1 purger lagi sebelum 2 lainnya melarikan diri. Wanita tua kaya yang mengorganisir acara tersebut meminta bantuan. Kelompok itu mengetahui bahwa mereka mungkin tidak akan selamat, duduk dalam ketakutan.
Shane meminta maaf kepada Liz untuk semuanya dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Hanya beberapa detik sebelum pasukan cadangan menembak Shane sampai mati. Liz memeluk tubuhnya dan menangis. Kemudian terdengar ledakan. The Purges cadangan dihabisi oleh sekelompok orang asing yang ternyata dibawa oleh pasukan yang bernama Carmelo, yaitu orang yang menentang aksi purging yang diselenggarakan oleh pemerintah. Mereka menembaki purger lainnya dan kemudian menawarkan untuk membantu kelompok tersebut. Mereka memberi Leo, Eva, dan Kelly kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Liz memilih untuk tetap tinggal dan melakukan purging untuk membalaskan dendam Shane. Carmelo dan anak buahnya bersumpah untuk menjaga Liz. This is our time now! Leo menemukan wanita yang mengatur acara tersebut dan mengambil mobilnya, di mana dia memohon kepada Leo untuk tidak menembaknya, dan dia membiarkannya pergi. Deserve to live, you piece of shit. Run! Faster! Pagi pun datang, dan aksi purging hampir berakhir. Leo dan grupnya sampai ke rumah seorang pria bernama Warren Grace, yang diperankan oleh Brandon Kinner, yang ternyata membunuh putra Leo dalam purging sebelumnya. Warren mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak anak Leo. Dia dibebaskan karena dalam purging tidak ada pidana yang bisa diberikan, meskipun tingkat alkohol dalam darahnya sangat tinggi. Kelly memohon kepada Leo untuk tidak melakukan ini, tetapi dia mengabaikannya dan tetap menerobos masuk ke rumah pria itu hanya 5 menit sebelum purging selesai. Dia memegang Warren di bawah todongan pisau dan mengingatkannya tentang apa yang dia lakukan pada putranya. Warren meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan kemudian terdengar teriakan. Okay. You remember me? You know what you took from me? I know. You took my boy, you took my boy, you took my... You're gonna pay for what you did to me. What you did to my boy. Tell me you saw his face! Tell me you saw his face! I saw it! Leo terlihat berjalan keluar dari rumah. Tiba-tiba dia ditembak 2 kali. Penembaknya adalah Big Daddy yang mengikuti Leo, menyatakan bahwa dia seharusnya tidak menyelamatkan Eva dan Kelly karena mereka adalah miliknya untuk dibunuh. Dia menambahkan bahwa purging bukanlah waktu atau tempat untuk menjadi pahlawan. Namun sebelum dia membunuh Leo, Blessed be America, a nation reborn. Big Daddy ditembak di kepala oleh Warren, yang ternyata Leo memilih untuk tidak membunuhnya. Orang-orang bersenjata yang dipimpin oleh Big Daddy datang berlari ke rumah, sementara Eva dan Kelly berlari keluar dengan senjata mereka. Dan kemudian sirine pun berbunyi, menandakan berakhirnya purging. Eva kemudian mendesak Warren untuk mendapatkan mobilnya sehingga mereka dapat membawa Leo ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Kelly berterima kasih kepada Leo karena telah menyelamatkan mereka. Juga senang karena dia tidak membunuh Warren. Mereka berhasil sampai di rumah sakit dengan Eva dan Kelly membawa Leo ke dalam, sementara helikopter terbang di atas kota dan film pun berakhir.
Terima kasih teman-teman telah menonton di channel Kiraseva. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.